Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah luar biasa. Pada pertemuan kemarin, kita sudah membahas mengenai unsur intrinsik dan ekstrinsik. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan menonton film yang berjudul Serdadu Kumbang. Kemudian kita akan menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Ibu akan menayangkan filmnya. Nah, tadi kita sudah menonton film Serdadu Kumbang. Selanjutnya kita akan menganalisis film tersebut, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dari film tersebut. Unsur intrinsik film Serdadu Kumbang. Yang pertama ada tema. Tema dari film tersebut yaitu pengetahuan, cita-cita, dan disiplin itu penting untuk masa depan kita. Pengetahuan itu ditunjukkan pada saat Amek yang menonton film mengenai pendidikan di Indonesia melalui TV. Kemudian kakak Amek yang belajar sejarah Indonesia. Kemudian cita-cita harus difikirkan mulai sekarang, dan itu dibuktikan dari Umek yang berkata bahwa cita-citanya adalah polisi. Acan ingin menjadi kiai, tapi pada awalnya Amek tidak memiliki cita-cita. Kemudian ia berpikir bahwa ia menyukai menjadi penyiar berita TV. Kemudian disiplin, kita sebagai seorang peserta didik harus dapat menerapkan sikap disiplin. Amek, Acan, dan Umek terlambat ke sekolah karena bangun kesiangan. Mereka tidak menerapkan sikap disiplin. Kemudian selanjutnya, penokohan. Tokoh utama dari film tersebut yaitu Amek. Amek sifatnya itu protagonis, memiliki watak yang baik, peduli namun jahil. Itu dibuktikan ketika Amek berkorban untuk teman-temannya agar bisa mengikuti ulangan. Namun, ia mencuri buah dengan teman-temannya. Yang kedua ada Minun. Minun bersifat protagonis atau baik. Ia memiliki watak yang baik, perhatian, dan pintar. Yang dibuktikan dari Minun selalu menghibur adiknya ketika bersedih dan selalu menyemangati adiknya. Kemudian ia rela mengambil uang tabungannya untuk mengambil kuda milik adiknya. Yang ketiga yaitu Umbe dan Acan. Mereka memiliki sifat yang protagonis, baik dan peduli namun jahil seperti Amek. Itu dibuktikan dari ia selalu menyemangati Amek ketika Amek sedang bersedih. Mereka juga yang bersama Amek melakukan kejahilan yaitu mencuri. Yang keempat ada Siti atau ibu dari Amek. Ia bersifat protagonis. Ia memiliki sifat yang baik, peduli, namun pekerja keras dan tegas. Yang kelima ada Guru Imbok. Guru Imbok bersifat protagonis atau baik. Ia adalah seorang guru yang sabar, baik, dan perhatian. Terbukti dari ia selalu menasehati murid-muridnya jika berbuat nakal. Kemudian ada Pak Alim. Pak Alim memiliki sifat yang antagonis atau sifat yang buruk. Ia adalah guru SD seperti Bu Ambek yang bersifat kasar. Ia selalu membentak murid-muridnya jika melakukan sedikit kesalahan. Kemudian ada Pak Pin. Pak Pin ini memiliki sifat yang protagonis. Ia merupakan tokoh masyarakat dan guru yang mengajar di masjid. Ia memiliki sifat yang sabar dan penyayang. Ia selalu berkata baik walaupun sedang marah. Kemudian ada kepala sekolah. Pak Kepala Sekolah bersifat tritagonis karena tidak memihak siapapun. Ia tidak membela Pak Alim ataupun murid-muridnya. Kemudian ada Zakaria. Zakaria adalah bapak dari Amek. Ia memiliki sikap suka berbohong dan tidak bertanggung jawab. Kadang-kadang ia baik, namun kadang-kadang sikapnya buruk.
Kemudian ada latar. Yang pertama latar tempat. Ada rumah Amek, dibuktikan ketika Amek menonton TV. Kemudian ada sekolah, dibuktikan tempat Amek dan kawan-kawannya menuntut pendidikan. Kemudian ada bawah pohon cita-cita, yaitu tempat Amek dan teman-temannya bermain. Kemudian ada pantai, dibuktikan tempat Amek dan teman-temannya memancing. Kemudian ada masjid tempat mereka untuk sholat dan berkumpul bersama Pak Pin. Kemudian latar waktu. Latar waktu yaitu pagi hari ketika Amek masih tidur. Kemudian siang hari, Amek mengikuti tanding kuda. Sore hari, menunggu di rumah Bu Imbok. Kemudian malam hari, Pak Pin, Amek, dan kawan-kawannya berada di pohon cita-cita. Kemudian latar suasana, yaitu duka ketika Minun meninggal. Kemudian senang ketika mereka lulus ujian, bingung ketika Bu Imbok tidak ada di rumahnya. Alur cerita dari film tersebut yaitu alur cerita maju. Mengapa maju? Karena pada awal film tersebut muncul Amek yang pertama kali di dalam film tersebut menjadi pusat dalam film. Kemudian menyalahkan dirinya supaya semua teman-temannya dapat mengikuti ulangan. Kemudian dilanjutkan menukarkan anak kambingnya dengan sebuah handphone untuk menghubungi ayahnya yang sedang berada di Malaysia. Kemudian pada bagian terakhir ia mendapatkan operasi gratis untuk mengoperasi bibir sumbingnya. Setiap sore ia selalu berlatih menjadi penyiar berita yang profesional. Kemudian ada sudut pandang, yaitu sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga yaitu pengarang menggunakan metode mengarang berada di luar cerita. Pengarang menceritakan tokoh utama, ia mengetahui watak pikiran dan perasaan pada tokoh-tokoh film tersebut, serta menggunakan nama tokoh. Kemudian gaya bahasanya adalah gaya bahasa sindiran. Kemudian amanat pada film tersebut yaitu yang pertama, teruslah berusaha walaupun dirundung keterbatasan dan kesedihan. Seperti Amek, walaupun ia keterbatasan atau kekurangan, ia selalu dapat berusaha untuk menggapai cita-citanya. Kemudian yang kedua yaitu pendidikan yang baik bukan sekedar nilai akademis namun juga harus memiliki nilai moral. Yang ketiga, keberanian, kesabaran, perjuangan, tidak putus asa akan membawa kita ke kehidupan yang lebih baik. Kita harus selalu bersyukur seperti Amek. Unsur ekstrinsik film Serdadu Kumbang. Yang pertama ada nilai ekonomi, yaitu ketika Amek menukarkan seekor anak kambing dengan handphone, atau bisa disebut barter, agar dapat menelpon ayahnya. Kemudian ada kegiatan jual beli yang dilakukan oleh Amek di pasar. Yang kedua ada nilai sosial, yaitu kesederhanaan dari kehidupan Amek, perjuangan Amek untuk bertemu sang ayah, Amek dan Minun yang giat belajar agar dapat lulus sekolah, Amek yang semangat meraih cita-cita sebagai penyiar berita TV, kemudian Bu Imbok yang membantu orang tua untuk membaca. Kemudian yang ketiga ada nilai moral, yaitu Amek yang berkorban untuk teman-temannya agar dapat mengikuti ulangan. Yang keempat, nilai agama. Pak Pin yang mengingatkan Amek untuk tidak berbohong dan selalu melaksanakan sholat. Kemudian yang kelima, yaitu nilai pendidikan. Giat belajar agar dapat lulus sekolah. Mungkin sekian dari penjelasan mengenai unsur ekstrinsik dan intrinsik dari film Serdadu Kumbang. Semoga kalian paham. Terima kasih.